Sore hari di desa Sumberjati terasa lengang. Matahari condong ke barat, memantulkan cahaya oranye ke dinding rumah-rumah kayu. Angin membawa aroma tanah kering dan debu jalanan. Di ujung gang, berdiri sebuah rumah kontrakan kecil bercat pudar, separuhnya dijadikan toko kelontong yang kini tampak sunyi. Papan nama di depan toko bertuliskan, Toko Sari Makmur, tapi tulisan, Makmur, di bawahnya sudah nyaris hilang termakan waktu. Di etalase kaca, toples-toples permen tampak berdebu, minyak goreng tinggal 3 botol, dan karung beras di pojok ruangan mulai lembab karena jarang disentuh. Dari balik meja kasir, Pak Tarman duduk bersandar di kursinya yang mulai goyah. Pria parubaya itu mengenakan kaos lusuh, rambutnya sedikit memutih di pelipis. Tangan kirinya memegang rokok yang sudah padam, tapi tetap dibiarkan menggantung di antara jari. Tatapannya kosong menembus jalan sepi di depan toko. "Bu, jam segini biasanya udah rame. Sekarang jangankan beli, lewat aja nggak ada," keluhnya dengan suara serak. Di belakang meja, Bu Sari, istrinya, menata ulang rak mie instan. Tangannya bergerak lambat, seperti sekadar mengisi waktu agar ruangan tidak terlalu senyap. Ia menatap suaminya sekilas, lalu menunduk lagi. "Sabar, Pak. Mungkin nanti sore ada yang mampir," katanya pelan, mencoba menenangkan. "Sabar terus, Bu. 3 bulan sabar, hasilnya apa? Tabungan habis, kontrakan belum dibayar, listrik hampir diputus. Aku capek dengar kata sabar." Nada suaranya mulai meninggi. Bu Sari terdiam, menelan kata-katanya sendiri. Ia tahu suaminya tidak sepenuhnya salah. Toko itu dulu dikenal warga karena murah dan ramah. Tapi sekarang, seperti ada kekuatan yang membuat semua orang menjauh. Beberapa pelanggan lama bahkan sudah lama tak kelihatan. Ibu Lastri yang dulu tiap minggu beli beras kini lebih sering terlihat membawa kantong belanja dari arah barat, dari warung baru milik Pak Muhri dan Bu Dini. Pak Tarman memandangi papan harga yang ia tulis sendiri dengan spidol hitam. Tulisan-tulisan itu sudah pudar, angka-angka harga tanpa acak karena sudah sering diganti. Dulu tiap hari bisa dapat 100 sampai 150 ribu, Bu. Sekarang 15 ribu aja syukur. Aku malu tiap kali ketemu pemilik kontrakan. Kalau begini terus, habis kita. Bu Sari menarik napas panjang. Ia berjalan mendekati suaminya, menepuk bahunya perlahan. "Kita masih bisa cari jalan, Pak. Allah pasti kasih rezeki, asal kita tetap berusaha." "Usaha? Setiap hari aku bangun subuh, buka toko sebelum ayam berkokok. Tapi yang datang malah angin." Nada getir itu membuat suasana makin berat. Dari luar, terdengar suara anak-anak berlari. Mereka lewat sambil tertawa, tangan mereka membawa kantong plastik berisi jajanan. Sekilas, Bu Sari tersenyum, tapi senyum itu memudar begitu ia sadar kantong plastik itu bukan dari toko mereka. Warung baru itu ramai terus, pikirnya. Ia memandangi ke arah barat, di mana bangunan berwarna hijau muda berdiri dengan papan besar bertuliskan, Warung Barokah, murah, lengkap, amanah. Setiap sore, selalu tampak orang-orang keluar masuk dari sana. Suara tawa, canda, dan uang receh bersahutan, kontras dengan sunyi di toko kecil mereka. Menjelang maghrib, langit berubah merah tua. Bu Sari menutup sebagian etalase dengan kain agar debu tidak menumpuk. Di luar, Pak Tarman masih duduk di kursi depan toko, menatap langit yang mulai gelap. "Lihat tuh, Bu," katanya pelan sambil menunjuk ke arah ujung jalan. "Warung Muhri. Lampunya terang. Pembelinya ngantre. Ya, rezeki orang beda-beda, Pak. Tapi kenapa mereka yang baru pindah bisa langsung seramai itu? Kita udah bertahun-tahun jualan di sini, sekarang malah dilupain." Bu Sari tidak menjawab. Ia tahu, dalam diam, suaminya menyimpan rasa iri. Bukan karena jahat, tapi karena takut. Takut tak mampu lagi menafkahi, takut anak mereka tidak bisa lanjut sekolah, takut gagal jadi kepala keluarga. Setiap malam, setelah toko ditutup, mereka menghitung uang di laci. Uang logam bercampur dengan lembaran 2000-an. Jumlahnya selalu sama, tak pernah cukup. Di luar, suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan, seolah ikut mengejek kesunyian mereka. "Bu, aku pikir apa jangan-jangan kita kena guna-guna?" tanya Pak Tarman tiba-tiba. "Astagfirullah, Pak. Jangan suuzon begitu. Aku cuma mikir. Soalnya aneh. Dulu orang-orang bilang barang kita bagus, murah.
Sekarang mereka bilang mahal, padahal harga masih sama. Bu Sari menatap suaminya lama. Wajah Pak Tarman tampak keras, namun matanya mulai keruh, seperti orang yang kehilangan arah. Malam turun cepat di desa Sumberjati. Lampu toko yang redup menerangi sebagian ruangan. Di belakang, anak mereka, Rina, sedang belajar di lantai dengan buku-buku yang mulai usang. Ia anak satu-satunya, masih kelas 3 SMP, rajin dan lembut. Bu, uang SPP bulan ini udah dikasih ke sekolah belum? Pertanyaan polos itu membuat Bu Sari terdiam. Belum, nak. Nanti ya, kalau toko udah rame lagi. Iya, Bu. Rina tersenyum, tapi ada kesedihan di matanya. Ia tahu, toko itu sedang susah. Kadang, untuk makan pun mereka harus menunda. Pak Tarman memperhatikan anaknya dari kejauhan. Ada rasa bersalah yang tumbuh di dadanya, rasa gagal menjadi ayah yang mampu memberi lebih. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri, berjalan ke pintu toko, menatap gelap di luar. Dari arah barat, cahaya lampu warung Pak Muhri menembus malam. Suara pembeli, tawa anak-anak, dan obrolan hangat terdengar jelas. Semakin lama didengar, semakin menyesakkan dada. Kenapa harus mereka? Pertanyaan itu muncul dalam hati Pak Tarman, bukan karena benci, tapi karena iri yang dibungkus keputusasaan. Bu Sari menghampirinya, berdiri di sampingnya. Jangan dilihat terus, Pak. Nanti malah makin kepikiran. Aku cuma mikir, Bu, mungkin kita salah langkah. Salah gimana? Entahlah, mungkin aku kurang doa. Atau mungkin aku salah percaya pada rezeki sendiri. Mereka terdiam lama. Hanya suara tikus di atap dan bunyi jam tua di dinding yang terdengar. Udara malam terasa dingin dan berat, seperti membawa kabar buruk yang belum diucapkan. Menjelang tengah malam, setelah semua lampu dimatikan, Pak Tarman masih belum tidur. Ia duduk di teras, menatap jalan yang kosong. Di kejauhan, terdengar lolongan anjing bersahutan. Dari arah sawah, kabut tipis perlahan menyelimuti permukaan tanah. Ia menatap uang receh di tangannya, hasil seharian kerja kerasnya, 2 lembar 5 ribuan dan beberapa koin. Tangannya bergetar. Matanya berair, tapi ia tahan. Kalau begini terus, kita bisa habis, gumamnya. Di kejauhan, terlihat siluet seseorang berjalan melewati gang kecil menuju arah timur. Seorang pria tua membawa lentera, wajahnya tak begitu jelas. Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah toko Pak Tarman, lalu melanjutkan langkah dengan lambat, menghilang di balik kabut. Pak Tarman memandangi sosok itu lama-lama, seolah hatinya tergerak oleh sesuatu yang belum ia pahami. Dan di saat itulah, benih niat buruk itu tumbuh pelan-pelan di dalam hatinya, seperti api kecil yang menyala di tengah kegelapan. Suara jangkrik makin keras, dan malam semakin pekat. Di dalam rumah, Bu Sari sudah tertidur bersama Rina. Hanya Pak Tarman yang masih terjaga, matanya memandangi arah warung Pak Muhri yang masih menyala terang di kejauhan. Ia berbisik lirih, hampir tak terdengar. Kalau aku bisa, aku ingin toko itu sepi seperti toko ini, biar mereka tahu rasanya. Lalu, angin bertiup tiba-tiba, membuat daun pisang di belakang rumah bergesekan keras, seperti menjawab ucapannya. Pak Tarman menoleh ke arah kebun, tapi tak ada siapapun. Namun entah kenapa, malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan lebih berat. Seolah ada sesuatu yang baru saja mendengar doa yang salah dari hati seorang manusia yang putus asa. Hari-hari terus berlalu, tapi toko Pak Tarman tetap sepi seperti kuburan. Tak ada langkah pembeli, tak ada suara tanya harga, hanya dengung lalat di antara toples gula dan garam yang nyaris kosong. Bu Sari tetap berusaha sabar, tapi wajahnya mulai pucat karena kelelahan menahan cemas. Sementara itu, Pak Tarman makin murung dan mudah marah. Pagi itu, ketika Bu Sari sedang menjemur pakaian di belakang rumah, terdengar suara suaminya membentak di toko. Gimana mau laku kalau kayak begini terus? Semua barang udah basi. Sabar, Pak. Jangan teriak, nanti anak dengar, bujuk Bu Sari dari dapur. Aku udah nggak kuat, Bu. Orang lain enak, tinggal buka warung, langsung rame. Kita udah kayak orang kutukan. Suara piring jatuh terdengar, pecah di lantai. Bu Sari hanya bisa menunduk. Ia tahu suaminya sedang kehilangan kendali. Setiap malam, Pak Tarman sulit tidur, hanya duduk di teras sambil menatap arah warung Pak Muhri dan Bu Dini yang selalu ramai. Suatu sore,
Pak Tarman pergi ke warung kopi di tepi jalan besar. Di sana, beberapa pria duduk melingkar, berbincang soal harga beras dan kabar desa. Di antara mereka, ada Pak Jono, tukang kebun yang dikenal suka bercerita hal-hal aneh. Tahu nggak, men, katanya sambil menyesap kopi, ada orang di ujung desa situ, katanya bisa bantu usaha biar rame lagi. Bantu gimana maksudnya? Tanya Pak Tarman, setengah tidak percaya. Ya, namanya orang pintar. Cuma, ya gitu nggak semua bisa bayar syaratnya. Syarat apa? Nggak usah tanya deh, kalau belum niat. Tapi yang pasti, katanya barang dagangan bisa laku keras dalam 3 hari. Pak Tarman terdiam lama. Uap kopi di gelasnya perlahan menghilang. Kalimat itu menggema di kepalanya, barang dagangan bisa laku keras dalam 3 hari. Dalam perjalanan pulang, pikirannya tak berhenti memutar kata-kata itu. Langkahnya berat, tapi hatinya penuh gejolak. Ia menatap toko sepinya yang mulai gelap, dan dalam hati kecilnya, sesuatu mulai berbisik. Apa salahnya mencoba kalau untuk keluarga? Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Bulan tertutup awan, dan suara serangga di kebun pisang terdengar aneh, seperti orang berbisik dari jauh. Bu Sari dan Rina sudah tertidur di dalam rumah. Namun, Pak Tarman masih duduk di kursi depan toko, matanya menatap kosong. Uang di dompet tinggal beberapa lembar ribuan, dan tenggat kontrakan tinggal 2 minggu lagi. Dalam diam, ia teringat kata-kata Pak Jono di warung kopi. Akhirnya, setelah menimbang beberapa saat, ia berdiri, mengambil jaket, dan keluar rumah diam-diam. Langit tanpa bintang. Hanya ada kabut tipis yang menutupi jalanan tanah di ujung desa. Rumah itu berada di tepi hutan kecil, di bawah pohon beringin tua. Dari kejauhan, tampak lampu minyak redup berayun di teras. Angin berembus membawa bau dupa dan tanah lembab. Pak Tarman sempat ragu, tapi rasa takut kalah oleh keinginan untuk mengubah nasib. Ia melangkah masuk, dan begitu membuka pintu bambu yang setengah terbuka, bau kemenyan dan daging mentah langsung menusuk hidungnya. Di dalam ruangan, seorang pria tua bertelanjang dada duduk bersila di depan tungku kecil. Wajahnya kurus, kulitnya mengeriput seperti kulit ular kering, dan matanya merah menyala karena pantulan api. Kau datang karena ingin daganganmu laris? Suaranya berat, serak seperti batu digesek. Pak Tarman menelan ludah. Iya, Mbah, saya cuma mau toko saya ramai lagi. Anak saya butuh biaya sekolah. Saya udah nggak punya jalan lain. Dukun itu tertawa kecil. Manusia. Selalu datang setelah kehabisan harapan. Ia mengeluarkan kendi kecil dari samping tungku, lalu meletakkannya di depan Pak Tarman. Kau mau kaya? Mau ramai pembeli? Bisa. Tapi semua ada tumbalnya. Pak Tarman diam. Matanya mulai bergetar. Tumbal maksudnya apa, Mbah? Tumbal hidup. Rezekimu harus menggantikan rezeki orang lain. Kalau kau ingin naik, ada yang harus turun. Ucapan itu menampar nuraninya, tapi suara lain di kepalanya berbisik pelan. Kalau bukan mereka, keluargamu yang sengsara. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan? Tanya Pak Tarman akhirnya. Suaranya pelan seperti orang menyerah. Dukun itu tersenyum miring, memperlihatkan giginya yang hitam. Kau sebutkan saja nama orang yang ingin kau rebut rezekinya. Sisanya biar kami yang bekerja. Ruang itu tiba-tiba terasa dingin. Api di tungku berkedip, lalu menyala biru. Asap dupa menebal, membuat mata perih. Pak Tarman menutup wajahnya, lalu dengan suara bergetar, ia berbisik. Bu Dini yang punya warung di pinggir desa. Dukun itu membuka matanya perlahan. Orang baik itu. Rajin salat. Rezekinya memang bersih. Tapi kalau sudah jadi tumbal, bersih atau tidak, semua akan sama. Ia tertawa lirih, lalu meneteskan darah ayam ke dalam kendi dan mulai membaca mantra dengan bahasa yang tak dimengerti. Suara serak itu bercampur dengan desis api dan dengung nyamuk malam. Tiba-tiba, Pak Tarman merasa tubuhnya berat. Kepalanya berdenyut, dan di telinganya terdengar bisikan halus. Rezekimu akan kembali, tapi kau tak akan tenang. Malam itu, ritual selesai. Dukun memberi Pak Tarman sebuah bungkusan kecil berisi tanah kuburan dan rambut yang dililit benang merah. Kubur di depan toko. Jangan dilihat siapapun. Dalam 3 hari,
Kau akan lihat perbedaannya. Pak Tarman mengangguk. Ia pulang dengan langkah goyah, matanya merah, dan pikirannya kacau. Di belakangnya, dukun itu masih duduk bersila, tertawa kecil sambil menatap api yang tiba-tiba membentuk wajah perempuan, wajah Budini. Sesampainya di rumah, Pak Tarman berhenti di depan tokonya yang gelap. Ia memandangi pintu toko lama itu lama sekali. Tangannya menggenggam bungkusan dari sang dukun. Dalam hatinya masih ada ragu, tapi rasa takut kehilangan segalanya jauh lebih besar. Ia menunduk, lalu perlahan mengubur bungkusan itu di tanah depan toko, di dekat pot bunga mati. Saat ia menimbun tanahnya, angin berhembus pelan, dan dari kejauhan terdengar suara azan Isya yang sayup tertinggal. Pak Tarman berdiri tegak. Wajahnya datar. Entah mengapa, malam itu bintang-bintang tampak redup. Dan di antara suara jangkrik, samar-samar terdengar bisikan halus yang memantul dari arah kebun pisang. Tumbal sudah dipilih. Inilah titik awal dari kutukan yang akan mengguncang kehidupan keluarga Muhri dan Dini. Sudah 3 malam berlalu sejak ritual gelap itu dilakukan. Toko milik Pak Tarman perlahan mulai ramai kembali. Entah mengapa, orang-orang yang lewat selalu merasa ingin berhenti membeli di sana. Bahkan barang-barang yang dulunya tak laku kini cepat habis. Bu Sari sempat heran. Pak, kok tiba-tiba rame begini, ya? Rezeki kita balik lagi, Bu. Doa kamu terkabul, jawab Pak Tarman cepat, menunduk agar istrinya tak melihat matanya yang gelisah. Namun di sisi lain desa, warung milik Pak Muhri dan Bu Dini mulai sepi. Bukan hanya sepi pembeli, tapi juga mulai dihantui oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, Bu Dini sedang menutup warung seperti biasa. Langit mendung, angin membawa aroma tanah basah. Ketika ia menurunkan tirai bambu, terdengar suara tok-tok-tok dari pintu depan rumah. Siapa ya? Masih malam begini, gumamnya sambil berjalan ke pintu. Ia membuka sedikit, tapi di luar hanya ada angin berhembus dan jalanan sepi. Tak ada orang, tak ada suara. Ia menutup pintu lagi, mengunci rapat. Namun tak sampai semenit, ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok! 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 Mas! Mas Muhri, teriak Budini sambil menatap ke arah kamar. Pak Muhri bergegas keluar, masih memakai sarung. Tapi saat ia membuka pintu, lagi-lagi tak ada siapapun di luar. Hanya daun-daun pisang bergoyang pelan di bawah cahaya lampu jalan. Mungkin angin, Bu. Udah, jangan dipikirin. Tidur aja, ujarnya pelan. Budini mengangguk, tapi hatinya tidak tenang. Ia merasa ada yang memperhatikannya dari kegelapan. Keesokan malamnya, gangguan itu datang lagi. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika semua orang sudah terlelap, Budini terbangun karena mendengar suara berderit di atap rumah. Awalnya pelan, seperti hewan kecil berlari. Tapi lama-lama, langkah itu berat, tep-tep-tep, seperti orang dewasa berjalan di atas genteng. Budini mengguncang suaminya. Mas, denger nggak? Ada orang di atas rumah. Pak Muhri membuka mata, memasang telinga. Benar, suara langkah itu masih terdengar, pelan tapi jelas. Mungkin kucing, Bu. Gak mungkin. Kucing mana jalannya berat begitu? Tiba-tiba, bunyi langkah berhenti tepat di atas kamar mereka. Disusul suara serat, seperti sesuatu sedang diseret di genteng. Kreek, kreek. Lampu kamar bergetar pelan, dan angin dingin entah dari mana meniup tirai jendela. Budini langsung memeluk suaminya, tubuhnya gemetar. Pak Muhri akhirnya berdoa dalam hati, membaca ayat kursi lirih. Setelah beberapa menit, suara itu menghilang. Tapi malam itu, mereka tak bisa tidur lagi. Hari-hari berikutnya, tubuh Budini mulai lemas. Ia sering melamun, kadang bicara sendiri. Wajahnya pucat, matanya sayu. Pagi-pagi, Budini sering berkata, "Tadi malam ada yang panggil nama saya, Mas." Panggil dari mana? Dari kamar belakang suaranya halus, kayak orang berbisik di telinga. Pak Muhri mencoba menenangkan, tapi setiap malam gangguan itu makin jelas. Kadang terdengar suara langkah di lorong rumah, kadang suara kursi yang bergeser sendiri, bahkan pernah piring pecah tanpa sebab di dapur. Budini mulai ketakutan dan menyalakan lampu terus-menerus. Tapi semakin terang rumahnya, semakin gelap pikirannya terasa. Beberapa hari kemudian, Budini mulai berubah.
Ia sering marah tanpa sebab. Kadang menatap kosong ke arah dinding selama berjam-jam. Pernah, saat anak tetangga datang membeli gula, ia berteriak marah, "Pergi! Pergi kamu! Jangan ganggu aku!" Warga mulai berbisik-bisik. "Kasihan Budini," katanya kesambat. Padahal orangnya rajin ngaji, loh. Pak Muhri bingung. Ia sudah membawa istrinya ke puskesmas, tapi dokter hanya berkata, istrinya kecapean. Istirahat aja. Gak ada penyakit apa-apa. Tapi malam harinya, keadaan malah semakin parah. Saat Pak Muhri sedang mempersiapkan makan malam, tiba-tiba terdengar suara barang pecah dari kamar. Ketika ia berlari masuk, Budini sedang membanting piring dan mengacak-acak isi lemari. Bu, kenapa ini?" Budini menoleh, matanya bukan lagi matanya. Pupilnya hitam pekat, dan wajahnya menegang seperti orang lain yang sedang memakai kulitnya. Ia berteriak dengan suara yang rendah, serak, dan bukan suaranya sendiri. "Dia sudah memilihku. Sekarang gilirannya akan kubawa dia." Setelah itu tubuhnya jatuh ke lantai, kejang-kejang. Pak Muhri segera memeluk istrinya sambil membaca doa, namun Budini malah menjerit keras dan mendorongnya hingga hampir jatuh. Barang-barang di kamar bergerak sendiri. Kipas angin jatuh, kaca retak, dan udara mendadak dingin. Semua berhenti begitu saja setelah beberapa menit, menyisakan kesunyian yang mencekam. Malam berikutnya hujan turun deras. Petir menyambar, menerangi rumah sederhana itu dengan cahaya putih sesaat. Pak Muhri duduk di sisi ranjang sambil menatap istrinya yang tertidur dengan mata bengkak. Namun, sekitar tengah malam, suara tangisan lirih terdengar dari kamar mandi. Tangisan perempuan. Perlahan, Pak Muhri berjalan mendekat. Ketika ia membuka pintu, lantai basah tapi tak ada siapapun di sana. Namun di cermin, sekilas terlihat bayangan Budini berdiri di belakangnya, padahal istrinya masih tidur di kamar. Begitu ia menoleh, bayangan itu lenyap. Pak Muhri merasakan tengkuknya dingin. Ia sadar, ini bukan lagi masalah biasa. Sejak malam itu, Budini tak lagi bisa tidur nyenyak. Kadang ia terbangun sambil berteriak, "Dia datang! Jangan biarkan dia masuk!" Tubuhnya semakin kurus, dan suaranya semakin serak. Pak Muhri, dalam keputusasaan, akhirnya teringat pada tasbih tua peninggalan ayahnya, benda yang dulu katanya bisa menolak gangguan makhluk halus. Namun ia belum tahu, bahwa doa-doanya akan segera mempertemukan dirinya dengan kekuatan jahat yang dikirim oleh Pak Tarman. Dan di tempat lain, di toko kecil itu, Pak Tarman terbangun di tengah malam. Ia mendengar suara ketukan keras dari dalam tanah di depan tokonya. Suaranya seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Tok! 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 Ia menatap ke arah pot bunga yang dulu dipakai mengubur bungkusan dari sang dukun. Angin malam menerpa wajahnya, dan untuk pertama kalinya, Pak Tarman merasa takut. Takut pada apa yang telah ia lepaskan ke dunia ini. Gangguan itu telah benar-benar dimulai. Tidak hanya bagi keluarga Muhri, tapi juga bagi Tarman sendiri. Hujan baru saja reda malam itu. Langit masih berat dengan awan hitam, dan udara di desa Sumberjati terasa lebih dingin dari biasanya. Petir sesekali menyambar jauh di perbukitan, membuat bayangan pepohonan tampak seperti tangan raksasa yang melambai di kejauhan. Di dalam rumah Pak Muhri, suasana sunyi, terlalu sunyi. Hanya suara napas berat Budini yang terdengar dari kamar. Ia sudah 3 hari terbaring tanpa bisa bangun. Matanya kosong, tubuhnya lemas, tapi bibirnya kadang bergerak seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Pak Muhri duduk di tepi ranjang, wajahnya letih, matanya merah karena kurang tidur. Di tangannya, tergenggam tasbih kayu tua, warisan ayahnya yang dulu seorang ustadz kampung. Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan aku. Tapi kalau ini perbuatan orang jahat, tunjukkan jalan MU, bisiknya lirih. Malam itu, setelah menunaikan salat tahajud sendirian, Pak Muhri bertekad untuk meruqyah istrinya. Ia sudah mencoba dokter, obat, bahkan bantuan tetangga, tak ada hasil. Hanya doa yang tersisa. Ia duduk bersila di samping ranjang. Tasbih tua itu ia genggam erat, lalu mulai membaca ayat kursi dengan suara bergetar. Suara bacaan menggema pelan di dalam kamar, dan udara mulai berubah. Tirai jendela bergerak sendiri, meski tak ada angin yang masuk. Lampu gantung di langit-langit berayun pelan. Budini tiba-tiba mengerang. Mas, hentikan, dia marah.
Pak Muhri menatapnya. Siapa yang marah, Bu? Dia di sini, dia bilang aku miliknya. Tiba-tiba tubuh Budini menegang, matanya terbelalak lebar. Suara tawa kecil keluar dari mulutnya, tapi bukan suaranya. Suara itu serak dan dalam, seperti suara orang tua yang menertawakan dari dalam dada. Hahaha, manusia bodoh, dia yang memintaku datang, bukan aku yang ingin. Pak Muhri memucat. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar gangguan, ini kesurupan penuh. Ia menggenggam tasbih lebih erat, lalu melanjutkan bacaannya dengan suara lebih keras. Begitu doa dibacakan, Budini menjerit keras, tubuhnya terangkat dari kasur seperti ada yang menariknya ke atas. Semua lampu di rumah berkedip cepat. Kaca jendela bergetar, dan dari loteng terdengar suara benda jatuh. Pak Muhri tetap membaca, kini dengan suara gemetar tapi mantap. Ayat Kursi. Surah Al-Baqarah ayat 255. Budini menjerit lebih keras, lalu tiba-tiba memuntahkan darah hitam pekat ke lantai. Darah itu kental, berbau amis tajam. Namun yang membuat Pak Muhri nyaris tak percaya, di antara darah itu keluar paku berkarat, rambut panjang, dan serpihan kain merah. Astagfirullah. Ya Allah, lindungi istri hamba. Budini memegangi perutnya, tubuhnya bergetar hebat. Suara tawa itu kembali terdengar, kali ini dari arah jendela. Kau pikir bisa mengusirku dengan doa? Aku dipanggil dengan darah. Aku tak bisa pergi tanpa darah pengganti. Angin tiba-tiba berhembus sangat kencang, menampar tirai hingga terlepas. Pintu kamar bergetar seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Dari langit-langit, debu dan serpihan kayu beterbangan. Pak Muhri tetap tak berhenti. Ia melanjutkan bacaan ruqyah, mengulang ayat-ayat perlindungan, menyebut nama Allah satu persatu. Tangannya gemetar, tapi matanya terpejam kuat, air matanya jatuh di punggung tangan. Tiba-tiba lampu padam. Hanya cahaya petir yang menyambar dari luar jendela, menerangi ruangan setiap beberapa detik. Dalam kilatan cahaya itu, tampak bayangan hitam besar berdiri di belakang Budini, tinggi, berasap, dengan mata merah menyala. Bayangan itu menatap Pak Muhri, menggeram rendah. Kau tak tahu siapa yang memintaku datang. Pak Muhri menatap balik dengan keberanian yang tersisa. Aku tak peduli. Aku hanya tahu kau bukan milik istriku. Pergi. Dengan izin Allah, keluar kau dari tubuhnya. Ia menekan tasbih ke dada Budini, lalu membaca ayat terakhir. Budini menjerit panjang, suara itu berubah menjadi dua suara sekaligus, seperti dua makhluk berbicara dari satu tubuh. Satu menjerit kesakitan, satu menertawakan. Lalu, dar. Petir menyambar tepat di luar rumah, cahayanya memantul ke seluruh ruangan. Saat itu juga, bayangan hitam itu berteriak panjang, lalu menghilang dalam asap pekat yang keluar dari mulut Budini. Darah kembali keluar dari tenggorokannya, dan tubuhnya jatuh lemas di pelukan suaminya. Beberapa menit kemudian, angin berhenti. Lampu kembali menyala perlahan. Kamar berantakan, piring pecah, kaca retak, udara masih hangat dengan bau dupa terbakar. Budini membuka matanya pelan. Mas, aku di mana? Suaranya lirih, matanya kini lembut seperti dulu. Pak Muhri memeluknya erat, menahan tangis yang nyaris pecah. Alhamdulillah, kamu kembali, Bu. Kamu kembali? Namun sebelum benar-benar tenang, suara lirih bergema dari arah pintu, seperti bisikan dari udara. Aku akan kembali kepada orang yang memanggilku. Setelah itu, semuanya hening. Hanya sisa hujan di luar dan detak jantung Budini yang kembali normal. Pak Muhri tahu, pertempuran ini belum berakhir. Doanya mungkin telah menyelamatkan sang istri, tapi makhluk itu kini akan mencari jalan pulang kepada tuannya yang memanggilnya. Dan di tempat lain, di toko kelontong kecil di tengah desa, Pak Tarman terbangun tiba-tiba. Dari arah pintu tokonya, terdengar suara tawa lirih, lalu ketukan pelan yang familiar. Tok! 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 Malam di desa Sumberjati kembali terasa sunyi. Namun keheningan itu bukan ketenangan, melainkan hening yang penuh ancaman. Hujan sudah berhenti, tapi langit masih berwarna abu-abu tua. Kabut menebal di jalan tanah menuju hutan, tempat rumah dukun tua itu berdiri. Di dalam rumah reot itu, dukun yang dulu menolong Pak Tarman sedang duduk bersila di depan tungku dupa yang mulai padam. Bibirnya bergerak lirih membaca mantra, tapi matanya resah.
Asap dupa tiba-tiba membentuk wajah Budini yang menjerit, dan ia tahu sesuatu telah salah. Tidak mungkin dia bisa mengusirnya. Namun belum sempat ia berdiri, angin kencang menerobos dari jendela bambu yang terbuka sendiri. Lampu minyak padam seketika. Hanya ada cahaya merah samar dari bara dupa yang tersisa. Dari kegelapan di sudut ruangan, muncul bayangan tinggi besar, hitam, berasap tebal. Dua mata merah menyala menatap sang dukun. Kau gagal. Suara itu berat, bergetar di seluruh ruangan seperti datang dari perut bumi. Dukun itu mundur, wajahnya pucat. Tidak. Aku hanya perantara. Kau sudah menerima tumbalnya. Bayangan itu mendekat, suaranya berubah menjadi dengungan keras. Tumbalmu tidak diterima. Doa telah membakar jalanku. Sekarang, kau yang jadi gantinya. Dukun itu berteriak keras, namun dari dalam tubuhnya tiba-tiba keluar asap hitam pekat. Api kecil menyala di dadanya, membesar cepat seperti bara menembus kulit dari dalam. Ia terbakar hidup-hidup, tapi tanpa api luar. Hanya jeritannya yang menggema di malam sunyi. Rumah bambu itu runtuh pelan, dan dari sisa bara muncul asap hitam yang terbang melesat ke arah desa, menuju toko kelontong milik Pak Tarman. Di sisi lain desa, Pak Tarman baru saja menutup tokonya. Sudah beberapa hari ini, pembeli semakin banyak. Ia merasa lega, utang mulai terbayar, dan senyum Busari perlahan kembali. Tapi di dalam hatinya, ia sering diganggu oleh mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia selalu melihat sosok perempuan berambut panjang, wajahnya penuh darah, berdiri di depan toko sambil berbisik. Kau tahu siapa aku, bukan? Malam itu, ketika Busari dan anaknya sudah tidur, Pak Tarman menghitung uang hasil jualan. Tangannya gemetar karena merasa udara tiba-tiba dingin menusuk. Kipas angin sudah mati, tapi kertas uang di meja bergerak sendiri, satu persatu, seperti ditiup dari bawah. Siapa di sana? Suaranya serak. Ia berdiri, menatap ke arah pintu toko. Dari celah bawah pintu, terlihat asap hitam merayap masuk perlahan, membentuk bayangan yang terus membesar. Pintu bergetar pelan, lalu tok, tok, tok. 3 ketukan yang dulu pernah ia dengar di rumah Pak Muhrik kini bergema di tokonya sendiri. Pak Tarman mundur, wajahnya pucat. Jangan, aku cuma minta tolong waktu itu, jangan ganggu aku. Asap itu berubah menjadi bentuk samar, tinggi, kurus, dengan mata merah dan taring tajam. Di balik asapnya, samar-samar terlihat wajah Budini, tapi separuhnya hangus. Makhluk itu mendekat, berbisik di telinga Pak Tarman. Aku sudah menepati janji, sekarang giliranku menagih. Pak Tarman berteriak keras, tapi tak ada suara keluar. Tiba-tiba, semua lampu padam. Hanya terdengar suara uang berjatuhan, berdesing seperti hujan logam. Busari yang tidur di kamar terbangun karena mendengar suara keras. Ia berlari keluar, dan menjerit histeris. Di tengah toko, Pak Tarman tergeletak di lantai. Tubuhnya membeku seperti patung, matanya melotot lebar, lidahnya menjulur keluar. Tangannya menggenggam uang lusuh yang basah oleh darah, dan di sekeliling tubuhnya, tergeletak puluhan lembar uang merah yang gosong di pinggirnya. Busari menjerit sekeras-kerasnya malam itu. Tetangga berdatangan, tapi tak seorang pun berani mendekat terlalu lama. Wajah Pak Tarman tampak seolah masih hidup, matanya menatap lurus ke arah pintu toko, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setelah dimakamkan, toko itu tak pernah dibuka lagi. Busari dan anaknya pindah dari desa, tak pernah kembali. Beberapa minggu kemudian, warga yang melewati toko itu mulai melapor hal aneh. Lampu toko sering menyala sendiri di tengah malam, dan dari dalam terdengar suara ketukan 3 kali, disusul bisikan lirih memanggil nama. Tarman? Tarman? Bahkan tukang ojek yang lewat malam-malam mengaku melihat bayangan seseorang duduk di balik etalase toko, menghitung uang dengan darah menetes dari jarinya. Akhirnya, kontrakan itu dibiarkan kosong. Rumah toko itu kini dikenal warga sebagai toko berdarah, tempat di mana rezeki dan dosa bertemu dalam satu malam. Dan di bawah lantai toko itu, di tanah tempat Pak Tarman dulu mengubur bungkusan pesugihan, masih tersisa bau darah dan tanah basah, seolah sesuatu masih menunggu untuk dipanggil lagi. Pagi di desa Sumberjati terasa berbeda. Embun jatuh perlahan di atas dedaunan pisang, dan burung-burung mulai kembali bernyanyi setelah sekian lama desa itu seolah tertutup kabut duka. Angin pagi membawa bau tanah basah,
Bau yang menenangkan setelah semalam badai mengguncang kehidupan banyak orang. Di rumah kecil di ujung jalan, Budini membuka jendela. Matanya yang dulu selalu gelap kini jernih seperti air sumur desa. Wajahnya tampak tenang, meski tubuhnya masih lemah. Ia menatap halaman depan rumahnya, tempat Pak Muhri sedang menyapu dedaunan sambil bersenandung pelan. Sudah enakan, Dini? Iya. Alhamdulillah. Semua sudah berakhir, jawabnya dengan senyum kecil. Tak ada lagi suara langkah kaki aneh di malam hari. Tak ada pintu diketuk tanpa wujud. Dan yang paling penting, tak ada lagi bisikan dari dunia yang tak terlihat. Budini kini rajin membaca Al-Quran setiap habis subuh, sementara Pak Muhri sering membantu masjid membersihkan halaman dan menjadi muadzin setiap sore. Keduanya seperti menemukan kembali arti hidup yang dulu hampir hilang. Arti dari ikhlas dan sabar, dua kata yang dulu hanya jadi nasihat, kini menjadi pelita mereka. Kadang, warga yang lewat sering berhenti di depan rumah itu. Mereka senang melihat Budini sudah sembuh total, bahkan sering memberi sedekah kepada anak yatim dan janda di sekitar desa. Dari keluarga mereka, warga belajar bahwa ujian bisa datang dari mana saja, bahkan dari iri hati orang yang dikenal baik. Namun, tidak semua tempat di Sumberjati kembali tenang. Di seberang jalan utama, toko kelontong bekas kontrakan Pak Tarman berdiri membisu. Catnya mulai mengelupas, kaca etalasenya pecah separuh, dan papan nama tokonya nyaris roboh. Rumput liar tumbuh di depan pintu, seperti menutupi bekas jejak darah yang dulu tak pernah benar-benar hilang. Tak ada yang berani mendekat setelah maghrib. Anak-anak yang lewat selalu menunduk, mempercepat langkah sambil berbisik pelan. Itu, toko yang dulu pemiliknya mati sambil menggenggam uang. Beberapa warga yang nekat melewati sana di malam hari mengaku melihat sesuatu. Dari balik kaca jendela, ada bayangan samar berdiri di balik meja kasir. Tangan hitamnya bergerak pelan, seperti sedang menghitung sesuatu. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani menyentuh pintu toko itu. Bahkan pemilik kontrakan memilih membiarkannya kosong, meski banyak yang menawar harga murah. Karena mereka tahu, ada harga lain yang harus dibayar jika berani membuka toko itu lagi. Kisah keluarga Pak Tarman menjadi peringatan sunyi bagi seluruh warga. Orang-orang mulai berhenti berbisik iri tentang rezeki tetangga. Dan lebih sering bersyukur atas yang mereka punya. Ustadz desa sering berkata dalam khutbah Jumatnya. Rezeki bukan datang dari dukun, bukan dari pesugihan. Tapi dari keikhlasan dan doa yang bersih. Yang datang dari kegelapan akan selalu menuntut bayaran. Budini dan Pak Muhri hanya tersenyum mendengar itu. Mereka tahu, Allah telah menyelamatkan mereka bukan hanya dari jin yang dikirim. Tetapi juga dari gelapnya hati manusia yang kehilangan arah. Dan malam-malam di Sumberjati kini lebih tenang. Namun sesekali, ketika angin bertiup dari arah toko kosong itu, bau dupa dan bisikan lirih masih terdengar samar. Mau beli gula? Lalu angin berhenti, dan sunyi kembali menelan desa yang pernah disapa oleh pesugihan. Setiap desa punya cerita kelamnya sendiri. Namun dari setiap kegelapan, selalu ada pelajaran yang bisa diselamatkan. Kisah keluarga Pak Tarman dan Bu Sari menjadi pengingat bahwa keserakahan selalu membawa celaka. Ketika manusia mulai mengukur rezeki dengan iri. Ketika hati lebih condong pada jalan cepat daripada doa. Di sanalah celah terbuka bagi setan untuk menanamkan bisikannya. Sedikit iri, sedikit serakah tak apa. Katanya pelan. Namun dari bisikan kecil itulah awal kehancuran dimulai. Pak Tarman hanya ingin keluarganya hidup lebih baik. Tapi ketika ia memilih jalan gelap, ia lupa bahwa setiap rezeki yang datang dari kegelapan akan menuntut bayaran. Dan bayaran itu selalu lebih mahal dari apapun yang pernah ia miliki. Sebaliknya, Pak Muhri dan Budini menjadi contoh bahwa kesabaran dan iman tidak pernah sia-sia. Meski diterpa ujian yang berat, mereka tetap berpegang pada doa dan saling menguatkan. Doa yang tulus akhirnya menjadi senjata paling kuat. Lebih tajam dari ilmu hitam manapun. Lebih terang dari cahaya apapun yang menyala di tengah gelap malam. Keserakahan dan iri bisa menghancurkan diri sendiri. Rezeki tidak akan datang dari jalan gelap. Doa dan kesabaran selalu menang melawan kejahatan. Dan di ujung semua ini, hanya ada satu kebenaran yang abadi. Ketika manusia berhenti bersyukur, maka malapetaka akan datang menggantikan berkat.